awalnya kita melihat begitu penuhnya tempat sampah, penampungan sampah sementara yang dari warga. Saya berpikir bagaimana caranya kita bisa mengurangi sampah. Jangan sampai sampah itu kebawa ke tempat pembuangan akhir yang paling tidak bisa dikurangi seperti itu. Kalau untuk dikosongkan tidak mungkin, paling tidak dikurangilah debit sampahnya sebetulnya. Kemudian saya berkumpul dengan ibu-ibu di lingkungan, bisa nggak gitu mengelola sampah kita sendiri, karena ada pepatah mengatakan sampah lu makan sendiri, katanya seperti itu. Jadi kita berusaha apa yang keluar dari rumah itu harus bisa kita kelola. Nama saya Arianti, biasa di sini dipanggil Wauto. Saya berumur 45 tahun, mempunyai 1 orang putri yang sudah dewasa. Kemudian suami seorang supir truk sampah, dia bekerja di Kecamatan Tanjung Priuk. Saya tinggal di RW 3 Semper Barat dari tahun 1979. Tapi saya tinggal di Susun ini baru dari tahun 2003. Ya, meski aku lulusan sekolah perawat, namun aku merasa terpanggil untuk peduli terhadap lingkungan. Ku mulai dari blok rumah susun tempat tinggalku. Untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah, kutawarkan konsep bank sampah. Bank sampah sendiri tahun 2010 baru digaungkan itu bank sampah. Tapi kita sudah bisa memilah mana sampah kering dan sampah basah. Dan 2010 baru saya terjun khusus untuk RT, yaitu RT 016 RW 03 Kelurahan Semper Barat. Yang tadinya kita berkegiatan itu di parkiran motor, tidak punya tempat. Setiap 2 minggu sekali kita turun naik, ambil sampah. Sampai akhirnya saya ke Pak RT, saya bilang, Pak, saya kasihan sama teman-teman, saya bilang. Bagaimana kalau kita punya tempat? Karena pada waktu pengangkatan itu 1 hari itu kita di bawah. Dari pagi sampai kita menunggu pengepulnya datang. Beliau menggagas bagaimana cara mengurangi debit sampah. Mau tidak mau saya harus memfasilitasi, membuatkan tempat buat ibu-ibu atau Ibu Arianti dan yang lainnya seperti itu. Sosok Bu Arianti orang yang gigih, tidak pernah menyerah, terus orang yang diikuti nggak diikuti oleh yang lainnya, manakala dia punya program dia akan bekerja terus. Bu Arianti itu orang yang sangat luar biasa menurut saya, orang yang tidak pernah kehabisan ide gitu kan, dan beliau mampu mengajak dan menuangkan apa yang beliau miliki. Saya bangga sekali memiliki warga yang seperti itu, sehingga saya dan jajaran pengurus yang lainnya sangat concern mendukung beliau dalam setiap menuangkan programnya. Ini paling banyak yang ini tabungannya. Safa nggak ikut? Ayo Safa. Ya wes ya. Akhirnya terbangunlah bank sampah itu. Sampai Pak RT nanya, modalnya dari mana? Saya bilang, Pak, saya ada sedikit rezeki. Karena selama ini kan saya mengajar daur ulang keluar. Jadi saya sisihkan separuh. Karena saya pikir saya kasihan lihat teman-teman yang tidak ada apa-apanya tapi mau. Akhirnya terbangunlah dengan swadaya warga juga. Nah, uangnya itu juga kita bagi jadi untuk nasabah, kemudian untuk kas, dan untuk para teller seperti itu. Ya mungkin sampai sekarang pun para tellernya belum merasakan hasilnya gitu. Tapi saya yakin hasilnya itu ada balasannya. Yang daripada sampah dibuang, lebih baik dikumpulin yang ntar bisa untuk nabung sedikit-sedikit gitu. Ya itu oke lah, daripada yang sudah nganggur ngumpul-ngumpulin. Pas anak-anak ada
cuci gudang, saya nggak bersihnya, bisa ditimbang juga gitu. Pernah yang dapat yang ini yang banyak ini, ada bersihnya dapat ada 40.000. Ya, jadi ini cepat banyak. Daripada sampah tidak dimanfaatkan kan bisa dikumpulin, bisa dimanfaatkan. Akhirnya dapat uang kan bisa seneng buat nambah-nambah kalau ingin pulang kampung gitu. Pagi ini kami bersiap mengunjungi para nasabah di luar rumah susun petugas Dinas Kebersihan DKI Semper Barat. Udah ada siap semua nasabah dari Sapri. Oke deh. Iya. Iya. Ini yang kapling RW 4, kita ambil yang dekat dengan lokasi bank sampah. Kadang mereka juga setor ke sana, ke bank, iya. Daripada dibuang, kita kumpulin, ditaruh di bank sampah. Diambilnya nanti setahun sekali setiap lebaran, ditabung gitu daripada dibuang. Jadi dimanfaatin lah gitu. Ada 15.000, ada 20.000, ya naik turun lah gitu. Kalau aluminium ada 2 kilo, karena aluminium banyak harganya gede gitu. Setelah terkumpul, sampah kami pilah berdasarkan jenisnya, misal logam, kertas, ataupun plastik. Beberapa jenis sampah harus dipipihkan agar tak memakan tempat saat dibawa ke pengepul nanti. Pengepul menghargai sampah botol plastik Rp6.500 per kilogram, gelas plastik Rp7.000, aluminium dihargai lebih mahal, yakni Rp11.000 per kilogram. Semuanya dijual sekali dalam 2 pekan. Biasanya dana yang terkumpul bisa sekitar Rp600.000. Di dalam kita biasanya setelah ngambil sampah dari nasabah, kita timbang, kemudian kita pindah ke buku besar. Dari buku besar kemudian kita ke buku tabungan. Itu satu persatu kita masukkan, ada tanggal, kemudian uraiannya apa, store, jenis sampahnya, ada gabruk, ada aqua bersih, kemudian tonasenya yaitu berapa kilo, nasabah itu store, harga per kilonya berapa, kemudian dirupiahkan, terakhir saldo. Baru kalau memang kita sudah 2 minggu, kita menjual ke pengepul. Kemudian setelah disortir ya, dipilah-pilah, kita masukkan dalam kantong-kantong besar. Setelah ditimbang, baru kita panggil pengepul untuk datang, kita menjual seperti itu. Walaupun kita bank sampah seperti ini, tapi kita sudah punya susunan kepengurusan seperti itu. Karena kalau dibilang bank ya memang harus ada prosedur seperti bank, jam bukanya apa segala macam seperti itu. Jam 10 sampai jam 12, Senin sampai Jumat. Kebetulan kita sedang membuat keranjang. Ini dari koran bekas, di mana kita dapatkan bahan bakunya dari bank sampah. Halo. Hai.
Itu diadakan untuk rutinnya setiap seminggu sekali. Kancil ya, komunitas anak cinta lingkungan. Ya. Kalau Forling? Forum lingkungan atau bisa untuk lingkungan atau peduli lingkungan ya. Kita melibatkan anak-anak karena saya berpikir pengetahuan lingkungan dan sekitarnya itu dimulai dari sejak usia dini. Jadi biar kedepannya mereka sudah mengerti bagaimana cara membuang sampah, menjaga kebersihan, dan mengelola sampah kering seperti itu. Di sini anak-anak sudah pandai membuat salah satu ikan-ikanan atau kupu-kupu. Jadi daripada mereka lari ke sana kemari, lebih baik kumpul bareng-bareng dan menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis. Sampah ada berapa macam? Siapa yang bisa? Dewi. Satu, dua. Jangan buang sampah sembarangan ya. Selain mengajarkan anak-anak cara mendaur ulang sampah, aku dan ibu-ibu di lingkungan RT kami juga membuat kerajinan dengan memanfaatkan barang bekas. Kebetulan kita sedang membuat keranjang. Ini dari koran bekas, di mana kita dapatkan bahan bakunya dari bank sampah, karena kita punya bank sampah. Kemudian prosesnya ada di sebelah ini, di satu lembar koran dipotong dua dulu, coba. Yang panjang, yang itu yang masih utuh. Nah, seperti ini. Kita buka dulu, kemudian kita potong dua. Ya, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya proses pelintingan kertas koran menggunakan lidi. Lalu dianyam, jadilah keranjang. Lapis dengan lem yang dicampur air, kemudian kita jemur dulu untuk dia jadi keras. Setelah kering baru kita pelitur. Kalau lemnya semua terlalu pekat, untuk dipulasnya agak susah ya untuk dipakai kuas. Jadi kita kasih sedikit air untuk campurannya seperti ini. Nah, kalau air kan dia agak meresap ke dalam, jadi dia lebih kencang. Nah, ini kita pelitur. Sampai tertutup. Kita tunggu kering lagi. Kalau memang warnanya kurang, kita tambah lagi. Kadang kalau kita berbicara rumah susun, identik dengan kumuh. Itu yang kotor di sana sini, kemudian sampah berserakan, tidak ada penghijauan. Tidak hanya soal sampah, aku juga menaruh perhatian pada penghijauan, khususnya di rumah susun yang aku tempati. Aku ingin rumah susun ini ramah lingkungan dan bermanfaat bagi para penghuninya. Pada tahun 2007, saya bergabung dengan komunitas lingkungan. Kita ikut lomba lingkungan dan alhamdulillah menjadi 5 besar DKI. Kemudian tahun 2008 juga masuk karena didominasi dengan penghijauan di rumah susun, yang dimana kita tidak punya tanah tapi kita bisa menanam, yaitu dengan cara potisasi ya, seperti itu. Tahun 2009 saya menjadi fasilitator untuk RW 3 lingkungan dan mendapat juara masuk 4 besar tingkat DKI juga. Biasanya orang kalau selesai lomba selesai, kita nggak berlanjut. Jadi semakin kesini
semakin banyak lagi tanaman yang ditanam. Ya, selain tanaman hias, di Susun juga kita menanam tanaman toga, tanaman dapur seperti daun pandan. Jadi ibu-ibu kalau mau bikin kolak tinggal metik. Kemudian ada kunyit, ada lengkuas. Nah, salah satunya kita akan membudidayakan tanaman obat yaitu daun binahong yang fungsinya untuk berbagai macam penyakit. Di antaranya untuk stamina yang biasa kalau kita capek, kurang tidur atau terlalu banyak bekerja, kita bisa konsumsi 3 lembar daun binahong. Boleh diseduh atau dicampur dengan makanan, itu akan membuat stamina kita pulih kembali seperti itu. Kadang kalau kita berbicara rumah susun identik dengan kumuh. Itu yang kotor di sana sini, kemudian sampah berserakan, tidak ada penghijauan. Tapi kita di sini kita berusaha tinggal di rumah susun, tetapi bisa menjadi contoh untuk rumah susun yang lain. Kadang kalau dipikir ngapain sih capek-capek gitu, tapi kalau kita lihat wilayah itu aja bisa seperti itu, kenapa saya enggak gitu. Takkan pudar semangatku untuk melestarikan lingkungan. Meski yang kulakukan hanya kecil, tapi semoga bermanfaat bagi orang lain, bahkan bagi bumi yang kupijak.